Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Helsya dengan NIM 250291136. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran dengan matkul dasar-dasar matematika. Dosennya yaitu Dr. Yulianti Harisman, SSI, MPD. Yang pertama yaitu pengertian pernyataan atau proposisi dan nilai kebenarannya. Next. Pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan benar atau salah, berbeda dengan kalimat biasa yang belum tentu memiliki nilai kebenaran. Nilai kebenaran suatu pernyataan hanya ada dua, yaitu benar dan salah. Menjelaskan operasi pada pernyataan, yaitu cara menggabungkan dua atau lebih pernyataan menggunakan kata penghubung seperti dan atau jika maka. Operasi ini digunakan untuk membentuk pernyataan majemuk dan menentukan nilai kebenarannya berdasarkan pernyataan penyusunnya. Ada dua operasi. Yang pertama ada operasi unar hanya untuk pernyataan tunggal. Contohnya yaitu negasi atau tidak, berfungsi membalik nilai kebenaran suatu pernyataan. Jika pernyataan itu benar, maka negasinya salah. Jika pernyataan salah, maka negasinya benar. Next. Yang kedua ada operasi binar menggunakan dua pernyataan atau lebih. Yang pertama yaitu ada konjungsi, menggabungkan dua pernyataan dengan kata dan, bernilai benar hanya jika kedua pernyataan benar. Yang kedua ada disjungsi, menggabungkan dua pernyataan dengan kata atau, bernilai benar jika salah satu atau keduanya benar. Yang ketiga ada implikasi, jika maka, menyatakan hubungan sebab akibat, salah hanya jika pernyataan awal benar tetapi hasilnya itu salah. Yang keempat ada biimplikasi, jika dan hanya jika, menunjukkan dua pernyataan saling bergantung, benar jika keduanya sama-sama benar atau sama-sama salah. Manakah dari kalimat berikut yang termasuk pernyataan? A. Jakarta adalah ibu kota Indonesia. B. Apakah kamu sudah belajar? C. 5 tambah 3 sama dengan 10. D. Tolong tutup pintu itu. Jadi jawabannya itu adalah A dan C. A itu pernyataan yang benar, sedangkan C itu pernyataan yang salah. Next. Tabel kebenaran ada dua. Yang pertama ada tabel kebenaran biasa dan tabel kebenaran singkat. Tabel kebenaran biasa. Tabel kebenaran biasa itu suatu tabel yang memuat nilai kebenaran pernyataan-pernyataan majemuk. Jika pernyataan majemuk itu memuat N, pernyataan tunggal yang berlainan, maka jumlah komposisi nilai kebenarannya itu adalah 2 pangkat N. Untuk membuat tabel kebenaran pernyataan majemuk yang memuat N pernyataan tunggal, pertama-tama itu kita isi kolom pertama dengan huruf B sebanyak 2 pangkat N dikurangi 1 buah berturut mulai dari baris pertama, kemudian lanjutkan penulisan huruf S di bawahnya secara berturut-turut sebanyak 2 pangkat N kurang 1 buah pula. Kolom kedua yaitu 2 pangkat N kurang 2, kolom ketiga yaitu 2 pangkat N kurang 3. Isi baris berikutnya dengan pola yang sama dengan baris sebelumnya. Demikianlah pengisian selanjutnya sampai kolom itu berakhir. Yang kedua, tabel kebenaran singkat dengan cara memperhatikan jumlah pernyataan tunggal dan banyak perangkai yang digunakan. Berapa banyak perangkai dan pernyataan tunggal berarti sebanyak itu kolom yang dibutuhkan untuk pernyataan tersebut. Sedangkan untuk banyak baris dapat dilakukan dengan cara yang sama dengan tabel kebenaran biasa. Next. Ini ada contoh soalnya. Zoom, ini contoh soal tabel kebenaran biasa, di sampingnya itu tabel kebenaran singkat. Geser. Nah, ya, next. Ada tautologi, kontradiksi, dan kontingensi. Tautologi itu adalah suatu pernyataan majemuk yang bernilai benar untuk setiap kemungkinan. Kontradiksi itu adalah suatu pernyataan majemuk yang bernilai salah untuk setiap kemungkinan. Dan kontingensi itu adalah suatu pernyataan majemuk yang bernilai salah atau benar untuk setiap kemungkinan. Ada converse, inverse, dan kontraposisi. Converse itu dari implikasi P ke Q adalah Q ke P. Jadi
P itu kita sebut hipotenusa atau anteseden, dan Q itu disebut konklusi atau konsekuen. Contoh, jika dia cantik maka dia menarik. Jadi konversnya itu jika dia menarik maka dia cantik. Ada inverse dari implikasi P, maka Q adalah negasi P, maka Q. Contoh, jika langit mendung maka hari hujan. Jadi inversenya itu jika langit tidak mendung maka hari tidak hujan. Ada kontrapositif dari implikasi P, maka Q adalah negasi Q, maka negasi P. Contoh, jika hujan maka jalanan basah. Jadi kontrapositifnya itu jika jalanan tidak basah maka tidak hujan. Next, pengertian argumen. Argumen itu adalah kumpulan pernyataan baik tunggal maupun majemuk, di mana pernyataan-pernyataan sebelumnya itu disebut dengan premis-premis dan pernyataan terakhir itu disebut dengan konklusi atau kesimpulan. Perhatikan contoh berikut. Jika harga BBM naik, maka harga kebutuhan pokok itu naik. Harga kebutuhan pokok tidak naik, jadi harga BBM itu juga tidak naik. Next. Kemudian ada dua metode dalam menarik kesimpulan dari sebuah argumen. Yang pertama ada metode induksi, penarikan kesimpulan atau inferensi dari premis-premis terhadap konklusinya. Bisa benar tetapi juga bisa salah karena premisnya itu masih mungkin. Jadi inferensi dari premis-premis menuju konklusi yang hanya berdasarkan kemungkinan saja dinamakan inferensi induksi. Contohnya itu, saya perhatikan beberapa bunga mawar yang tumbuh di taman berwarna merah. Jadi bunga mawar biasanya berwarna merah. Next. Yang kedua yaitu ada metode deduksi, pengambilan kesimpulan berdasarkan serangkaian premis yang ada tanpa berdasarkan kemungkinan. Pengambilan kesimpulan tanpa berdasarkan kemungkinan ini yang dinamakan metode deduksi. Contoh, semua manusia itu pasti akan mati. Jadi Rahel adalah manusia, jadi Rahel itu pasti mati. Metode deduksi terbagi atas aturan penarikan kesimpulan, aturan penggantian, aturan pembuktian kondisional, aturan pembuktian langsung, aturan pembuktian tautologi, dan metode penerapan nilai kebenaran. Masuk kita ke aturan penarikan kesimpulan. Jadi kita itu harus memahami dan menghafalkan aturan-aturan yang ada. Zoom. Aturan penarikan kesimpulan ada modus ponen, modus tollens, simplifikasi, konjungsi, hypothetical syllogism. Ke atas ada disjunctive syllogism, ada konstruktif dilema, ada destruktif dilema, dan addition. Jadi kita harus menghafalkan aturan-aturan yang ada di sini. Nah, ini contohnya. Buktikanlah argumen berikut valid. Dikasih premis-premisnya itu, jika P maka Q, jika Q maka R, jika negasi P maka S, ada negasi R maka hasilnya itu nanti kita dapatkan S. Nah, jadi terbukti itu tuh valid. Next. Nah, ada aturan penggantian. Aturan penggantian itu terdiri dari Zoom. Ada De Morgan Theorem, commutation, association, distribution, ada double negation atau DN, ada transposition, ada material implication, material equivalent, ada exportation, dan tautologi. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh aturan penggantiannya. Buktikanlah argumen berikut valid. Jadi terbukti nanti hasilnya itu negasi B, aturan pergantian. Nah, ini contohnya. Next.
Aturan pembuktian kondisional. Cara menggunakan aturan pembuktian kondisional dengan menambahkan premis yang didapat dari anteseden konklusinya. Jadi seolah-olah kita menarik pernyataan pada konklusi yang kemudian kita tempatkan pada premis-premisnya. Langkah selanjutnya itu adalah menurunkan konsekuennya sebagai konklusi argumen yang akan dibuktikan. Untuk dapat memahami aturan pembuktian kondisional, perhatikan contoh berikut. Nih, ada contohnya. CP itu ada CP-CP-nya. Buktikan validitas untuk argumen. Jadi ini nanti premis diambil dari sini. Jadi 1,3 modus ponen, 5,4 modus ponen, 2,6 modus ponen. Dapatlah hasilnya D7 dengan simplify. Next. Ada aturan pembuktian tak langsung. Aturan pembuktian tak langsung itu memperlihatkan bagaimana argumen dapat dibuktikan validitasnya jika kita mengkombinasikan premis-premis dengan penyangkalan konklusinya sedemikian rupa sehingga diperoleh sebuah kontradiksi. Langkah ini menunjukkan bahwa jika kita menerapkan sebuah asumsi bahwa apa yang kita buktikan kita anggap salah, sedangkan yang benar adalah negasinya. Dengan demikian, jika asumsi ini mengakibatkan munculnya sebuah kontradiksi, maka berarti apa yang kita asumsikan adalah salah dan tentu yang kita buktikan itu adalah hal yang benar. Next. Aturan pembuktian tautologi. Setiap pernyataan implikasi berkorespondensi dengan sebuah argumen yang premisnya adalah anteseden, sedangkan konklusinya itu adalah konsekuennya. Jika argumennya valid, maka artinya pernyataan yang kita buktikan itu merupakan tautologi. Seperti yang telah diketahui, pernyataan implikasi merupakan tautologi jika dan hanya jika argumen yang berkorespondensi dengan pernyataan implikasi tersebut merupakan argumen yang valid. Next. Nah, di sini ada pembuktian invaliditas argumen. Next, ke bawah lagi. Sebuah argumen itu dikatakan tidak valid jika ada suatu kemungkinan situasi di mana premis argumen tersebut dalam keadaan benar, sedangkan next belum next ke atas, maksudnya ke atas, sorry, atas. Sedangkan konklusinya itu dalam keadaan salah. Hal ini itu terjadi paling sedikit satu substansi saja dengan premis-premis yang benar dan sebuah konklusi yang salah. Untuk membuktikannya terlebih dahulu, ubahlah argumen itu menjadi pernyataan implikasi. Kemudian kita misalkan nilai kebenaran dari pernyataan implikasi tersebut S, premis dan konklusinya itu tentu bernilai B dan S. Nah, ini contohnya. Jika P maka Q, dikasih Q maka hasilnya itu P. Ini langkah pertama itu mengubah argumen menjadi pernyataan implikasi. Langkah kedua itu buatlah tabel kebenaran singkat untuk pernyataan tersebut, tapi hanya satu baris saja. Langkah ketiga itu isilah nilai kebenaran S pada implikasi. Karena satu saja maka pernyataan tersebut itu tidak tautologi. Langkah keempat itu lanjutkan pengisian kemungkinan yang ada. Langkah 5 itu lanjutkan pengisian untuk pernyataan tunggal yang sama. Semua kolom pada tabel di atas bisa diisi tanpa terjadi kontradiksi, berarti terdapat minimal. Next. Fungsi kuantor dan pembuktian validitas argumen. Yang pertama ada konsep dasar fungsi proposisi. Fungsi proposisi itu digunakan untuk menganalisis struktur logis dari pernyataan tunggal yang tidak dapat diuji dengan metode proposisi majemuk biasa. Dalam fungsi proposisi, subjek dilambangkan dengan huruf kecil A sampai Z atau variabel X, Y. Predikat itu dilambangkan dengan huruf kapital P, Q, R. Format penulisannya itu PX, dibaca X itu memiliki sifat P. Yang kedua ada dua jenis kuantor. Yang pertama ada kuantor universal, yaitu A kebalik, dibaca untuk setiap atau semua
Simbolnya itu A kebalik X. Contohnya, semua manusia adalah fana. Jadi AX, MX menyatakan bahwa sifat berlaku untuk semua objek dalam domain. Yang kedua ada kuantor eksistensial, yaitu E kebalik dibaca ada atau beberapa. Simbolnya E kebalik X. Contoh, beberapa mahasiswa rajin. E kebalik X itu MX, menyatakan bahwa paling sedikit satu objek memiliki sifat tersebut. Ada 4 tipe pernyataan dalam logika tradisional. Tipenya itu ada afirmatif umum, semua S itu adalah P. Itu simbolnya, bentuknya. Ada negatif umum, tidak ada S yang P, itu simbolnya. Afirmatif khusus, beberapa S adalah P. Negatif khusus, beberapa S bukan P. Jadi catatan penting itu, kalau afirmatif umum itu menggunakan implikasi, sedangkan afirmatif khusus menggunakan konjungsi. Next. Yang keempat ada negasi pernyataan berkuantor. Aturan negasi kuantor. Negasi AX PX sama dengan E kebalik X, negasi PX. Tidak semua X itu memiliki sifat P. Ada X yang tidak memiliki sifat P. Negasi E kebalik X PX sama dengan A kebalik X negasi PX. Tidak ada X yang memiliki sifat P. Semua X itu tidak memiliki sifat P. Yang kelima ada 4 aturan pembuktian validitas argumen. Yang pertama ada universal instantiation atau UI, dari pernyataan umum ke pernyataan khusus. Ini simbolnya, jika berlaku untuk semua maka berlaku untuk individu tertentu. Yang kedua itu ada universal generalization atau UG, dari pernyataan khusus ke pernyataan umum. Ini simbolnya, jika berlaku untuk individu sembarang maka berlaku untuk semua. Yang ketiga ada existential generalization atau EG, dari pernyataan khusus ke eksistensial. Ini simbolnya, jika berlaku untuk satu individu maka ada yang memiliki sifat tersebut. Yang D existential instantiation atau EI, dari eksistensial ke individu tertentu. Ini simbolnya. Y itu adalah konstanta baru, jadi menggunakan konstanta individual yang belum pernah muncul sebelumnya. Next. Nih ada contoh pembuktian argumen. Yang pertama, semua kucing adalah hewan menyusui. Pupi adalah seekor kucing, jadi Pupi itu adalah hewan menyusui. Kita anggap premis-premisnya. Ini buktinya. Next ada induksi matematika. Pengertian dasar. Induksi matematika itu adalah metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan pernyataan atau proposisi yang melibatkan bilangan bulat. Metode ini sangat ampuh dan sering dipakai dalam matematika, kombinatorial, dan ilmu komputer. Yang kedua ada prinsip induksi matematika. Untuk membuktikan suatu pernyataan PN benar untuk semua bilangan asli, N itu besar sama N0. Kita harus menunjukkan dua hal. Yang pertama ada basis induksi. Langkah pertama membuktikan pernyataan benar untuk nilai awal N itu sama dengan N0. Biasanya dimulai dari N sama dengan 1 atau N0 tertentu. Langkah induksi atau langkah keduanya mengasumsikan pernyataan benar untuk N sama dengan K. Ini disebut hipotesis induksi. Membuktikan bahwa pernyataan juga benar untuk N sama dengan K ditambah 1. Jadi jika kedua langkah terpenuhi, maka pernyataan benar untuk semua N besar sama N0. Next. Yang ketiga itu ada cara kerja metode induksi. Prinsip induksi itu bekerja seperti efek domino. Jika domino pertama jatuh, basis induksi itu benar. Dan jika setiap domino yang jatuh menyebabkan domino berikutnya jatuh, jadi langkah induksi itu benar. Maka semua domino akan jatuh. Pernyataan benar untuk semua N.
Yang keempat, jenis-jenis pembuktian dengan induksi. Dari materi ini, induksi matematika dapat digunakan untuk pembuktian. Yang pertama, rumus penjumlahan. Contoh, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai seterusnya ditambah n sama dengan n dalam kurung n tambah 1 per 2. Yang kedua, ada pertidaksamaan. Contohnya itu 2 pangkat n itu lebih besar dari n ditambah 20 untuk n itu besar sama 5. Yang ketiga, ada sifat keterbagian. Contohnya itu 2 pangkat 2n dikurang 1 habis dibagi 3 untuk semua n itu besar sama 1. Next. Yang keempat, ada rumus faktorial dan kombinatorial. Contohnya 1 faktorial ditambah 2 dikali 2 faktorial ditambah 3 dikali 3 faktorial sampai n dikali n faktorial sama dengan n ditambah 1 difaktorialkan dikurang 1. Yang kelima, ada penjumlahan kuadrat. Contoh 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sampai n kuadrat sama dengan n dalam kurung n tambah 1 dikali 2n tambah 1 dibagi 6. Nomor 5, langkah-langkah sistematis pembuktian. 1. Definisikan Pn. Nyatakan dengan jenis pernyataan yang akan dibuktikan. Yang kedua, basis induksi. Buktikan P dikali N0 benar dengan substitusi langsung. Yang ketiga, ada hipotesis induksi. Asumsikan PK itu benar. Yang keempat, langkah induksi. Buktikan PK tambah 1 itu benar menggunakan asumsi PK. Kesimpulan, nyatakan bahwa pernyataan benar untuk semua N besar sama N0. Next adalah himpunan. Yang pertama, pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat ditentukan dengan jelas siapa anggotanya dan siapa yang bukan anggotanya. Contoh, himpunan kumpulan burung hantu, kumpulan buah, yaitu jelas kriterianya. Contoh bukan himpunan, yaitu ada kumpulan wanita cantik, kumpulan baju cantik, itu tidak jelas kriterianya. Subjektif. 2. Notasi dan penyajian himpunan. Notasi himpunan itu dinyatakan dengan huruf kapital. Anggota himpunan dinyatakan dengan huruf kecil. X anggota A itu simbolnya dibaca X anggota A, X bukan anggota A. Cara penyajiannya itu ada 3. Yang pertama, tabulasi, yaitu mendaftarkan A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, ada deskripsi atau kata-kata. A itu bilangan asli kurang dari 6. Yang ketiga, notasi pembentuk. Itu pembentukannya bilangan asli. Yang ketiga, ada macam-macam himpunan. Yang pertama, himpunan semesta atau S. Himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Yang kedua, ada himpunan kosong. Himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Yang ketiga itu himpunan berhingga dan tak berhingga. Himpunan berhingga, anggotanya itu dapat dihitung atau terbatas. Sedangkan himpunan tak berhingga, anggotanya itu tidak dapat dihitung atau tidak terbatas. D. Ada himpunan bagian atau subset. B itu subset A. Artinya jika semua anggota B ada di A. Yang kelima, ada himpunan kuasa. PA. Himpunan yang anggotanya adalah semua himpunan bagian dari A. Banyak anggota itu 2 pangkat N. Jadi N itu sama dengan banyak anggota A. Yang keempat, ada kardinalitas dan kesamaan. Kardinalitas atau NA, jumlah anggota himpunan A. Kesamaan himpunan A sama dengan B jika kedua himpunan memiliki anggota yang sama persis. Yang kelima, ada diagram Venn. Penyajian himpunan secara visual. Himpunan semesta itu persegi panjang. Himpunan itu lingkaran di dalam persegi. Anggotanya itu noktah atau titik-titik. 6. Himpunan bilangan. Hierarki bilangan dari terluas ke terspesifik. Ada bilangan real atau R. Semua bilangan pada garis bilangan. Bilangan rasional. Q, P per Q dengan P, Q itu bilangan bulat. Q itu tidak sama dengan 0. Bilangan irasional atau I tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Contoh akar 2 atau V. Bilangan bulat Z.
negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, sampai seterusnya. Sedangkan bilangan asli itu dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Konsep tambahan ketidaksamaan A kecil dari B. Jika B dikurang A positif, sifat transitif dapat dijumlahkan dikalikan harga mutlak. A mutlak sama dengan A jika A itu besar sama 0, A sama dengan negatif A jika A itu kecil dari 0. Selang interval ada terbuka A, B tidak termasuk ujung. Kalau tertutup A, B-nya itu termasuk ujung. Setengah terbuka A, B atau A, B. Next, ada operasi himpunan, irisan atau intersection. Simbolnya itu, definisinya himpunan yang anggotanya merupakan anggota A dan juga anggota B. Notasinya A irisan B sama dengan X anggota A dan X anggota B. Contoh A itu 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan anggota B itu 3, 4, 5, 6, 7. A irisan B yaitu 3, 4, 5. Diagram Venn itu arsir bagian yang tumpang tindih antara A dan B. Ada gabungan atau union, simbolnya itu U. Himpunan yang anggotanya berasal dari A atau B atau keduanya. Notasinya itu A gabung B. Contoh, A itu 1, 2, 3, 4, B itu ada 3, 4, 5, 6. Jadi A digabung B yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Catatannya, anggota yang sama hanya ditulis sekali. Lanjut, selisih atau difference, simbolnya itu A kurang B. Himpunan yang anggotanya adalah anggota A tetapi bukan anggota B. Notasinya, contoh A itu 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan anggota B 3, 4, 5, 6, 7. Jadi A kurang B itu 1,2 dan B kurang A itu 6,7. Catatan itu A dikurang B itu tidak sama dengan B dikurang A, tidak komutatif. Next, diagram next perkalian Kartesian, simbolnya itu A dikali B. Himpunan semua pasangan terurut A, B dengan A kecil anggota A besar dan B kecil anggota B besar. Notasinya, contoh A itu anggotanya 1,2, B itu 3,4. Jadi A kali B 1,3, 1,4, 2,3, 2,4. Catatannya itu urutan penting. 1,3 itu tidak sama dengan 3,1. Jadi A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Jika NA sama dengan M dan NB sama dengan N, maka N dikali A dalam kurung A kali B sama dengan M dikali N. Nomor 5 ada komplemen, simbolnya itu ada tertera di atas. Jadi himpunan semua anggota himpunan semesta S yang bukan anggota A. Jadi notasinya, contohnya itu ada himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A-nya itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi A komplemen 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rangkuman simbol operasi. Jadi irisan, gabungan, selisih itu kecuali perkalian pasangan terurut komplemen itu atau bukan. Next, contoh soal. Diketahui semestanya itu 1 sampai 10, A-nya itu 2, 3, 4, 5, 6, B-nya itu 4, 5, 6, 7, 8. Tentukan A irisan B, A gabung B, A selisih B, B kurang A komplemen, dan A gabung B komplemen. Jadi yang telah saya jelaskan tadi, anggota A irisan B itu anggota yang ada di A dan di B. Jadi A irisan B 4, 5, 6. A gabungan B yaitu semua anggota A atau B. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selisih A oleh B. Jadi anggota A yang tidak ada di B. Jadi 2,3. Kalau
B kurang A itu selisih B oleh A. Jadi anggota B yang tidak ada di A. Jadi itu 7,8. A komplemen anggota S yang bukan anggota A. Jadi 1, 7, 8, 9, 10. Sedangkan A gabung B komplemen dari gabungan A dan B. Langkahnya pertama, cari A gabung B. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Langkah kedua itu A gabung B dikomplemenkan anggota S yang tidak ada di A gabung B. Jadi A gabung B komplemen itu hasilnya 1, 9, 10. Next ada aljabar himpunan. Hukum-hukum aljabar himpunan. Aljabar himpunan itu memiliki berbagai hukum yang digunakan untuk menyederhanakan operasi himpunan. Ada hukum idempoten. A gabung A sama dengan A irisan A sama dengan A. Maknanya menggabungkan atau mengirisan himpunan dengan dirinya sendiri, menghasilkan himpunan itu sendiri. Hukum komutatif. A gabung B itu sama dengan B gabung A. A irisan B itu sama dengan B irisan A. Maknanya itu urutan operasi tidak mempengaruhi hasil. Yang ketiga ada hukum asosiatif. A gabung B digabung C sama dengan A digabung dalam kurung B digabung C. Dalam kurung A irisan B diiris C sama dengan A irisan dalam kurung B irisan C. Pengelompokan operasi tidak mempengaruhi hasil. Hukum distributif ada A gabung dalam kurung B irisan C sama dengan A gabung B diiris A gabung C. Yang kedua ada A irisan dalam kurung B gabung C sama dengan A irisan B digabung A irisan C. Jadi maknanya itu gabungan dapat didistribusikan terhadap irisan dan sebaliknya. Hukum identitas. A digabung himpunan kosong sama dengan A irisan himpunan semesta sama dengan A digabung S sama dengan S, A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. Makna yaitu himpunan kosong dan semesta itu memiliki sifat identitas khusus. Yang F itu ada hukum komplemen. A digabung A aksen sama dengan S, A irisan A aksen sama dengan himpunan kosong, A aksen diaksenkan sama dengan A, jadi S aksen sama dengan himpunan kosong, dan himpunan kosong aksen sama dengan S. Next selanjutnya ada hukum De Morgan. A digabung B aksen sama dengan A aksen iris B aksen, sedangkan A irisan B aksen sama dengan A aksen digabung B aksen. Maknanya itu komplemen dari gabungan sama dengan irisan komplemen dan sebaliknya. Ada prinsip dualitas. Konsepnya itu dua pernyataan yang saling dual dapat dipertukarkan dengan menukar. U itu gabungan dengan irisan, S itu himpunan semesta dengan himpunan kosong. Contoh pernyataan asli A gabung B dalam kurung iris S sama dengan A gabung B. Pernyataan dual A irisan B digabung himpunan kosong sama dengan A irisan B. Jadi jika suatu pernyataan benar maka pernyataan dualnya juga benar. Yang ketiga himpunan ekivalen. Dua himpunan A dan B dikatakan ekivalen, ini simbolnya jika jumlah anggotanya sama tetapi jumlah anggotanya sama tetapi anggotanya tidak harus sama. Contoh A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan ABC. Jadi A itu ekivalen B karena kardinalitas A sama dengan kardinalitas B yaitu 3. Contoh soal pertama yaitu pembuktian menggunakan hukum aljabar. Buktikan bahwa A irisan dalam kurung A gabung B itu sama dengan A. Ini jawabannya. A irisan dalam kurung A gabung B itu sama dengan A irisan A digabung A irisan B itu pakai hukum distributif. A digabung dalam kurung A irisan B itu hukum idempoten. A irisan A itu sama dengan A. Jadi hasilnya A itu hukum penyerapan atau absorpsi. Terbukti bahwa A irisan
A digabung B itu sama dengan A. Contoh soal yang kedua, operasi himpunan dengan contoh konkret. Himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nya itu 1, 2, 3, 4. B-nya itu 3, 4, 5, 6. C-nya itu 5, 6, 7, 8. Tentukan A digabung B irisan C. Yang kedua, A irisan B diaksenkan. Yang ketiga itu ada C, A dikurang B irisan C. Jawaban yang A digabung B irisan C. A digabung B itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. A digabung B irisan C. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 diiris dengan 5, 6, 7, 8. Jadi hasilnya 5,6. Yang kedua, A irisan B diaksenkan. Jadi A irisan B itu kan 3,4. Jadi A irisan B aksen itu semesta dikurang 3,4. Jadi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Yang C ada A dikurang B irisan C. Jadi B irisan C itu kan 5,6. Jadi A dikurang B irisan C. Yang A tadi 1, 2, 3, 4 dikurang 5,6. Jadi hasilnya 1, 2, 3, 4. Ini soal untuk hukum De Morgan. Diketahui semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A-nya itu 1, 2, 3 dan B-nya itu 3,345. Buktikan hukum De Morgannya itu A digabung B aksen sama dengan A aksen itu diiris lagi dengan B aksen. Jadi jawabannya kita mulai dulu dengan ruas kiri. Ruas kiri itu A digabung B aksen. Jadi kan A gabung B itu 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan A gabung B aksen itu hasilnya itu 6, 7, 8. Lanjut kita ke ruas kanan, yaitu A aksen diiris B aksen. Jadi A aksennya itu kita dapatkan 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan B aksennya itu kita dapatkan 1, 2, 6, 7, 8. Jadi A aksen irisan B aksen, jadi sama dengan itu kita dapatkan 6, 7, 8. Kesimpulannya itu A digabung B diaksenkan sama dengan A aksen irisan B aksen sama dengan 6, 7, 8 itu terbukti. Prinsip dualitas. Contoh soalnya itu, tentukan dual dari pernyataan A irisan B digabung himpunan kosong sama dengan A irisan B. Kemudian buktikan kedua pernyataan tersebut. Pernyataan asli itu A irisan B gabung himpunan kosong kan sama dengan A irisan B. Jadi pembuktiannya itu A irisan B digabung himpunan kosong sama dengan A irisan B. Kita pakai hukum identitas. Terbukti pernyataan dualnya itu A gabung B irisan semesta sama dengan A gabung B. Tukar irisan dengan gabungan dan himpunan kosong dengan S. Jadi pembuktiannya A digabung B irisan S sama dengan A digabung B. Jadi kita pakai hukum identitas. Contoh soal untuk himpunan ekivalen. Tentukan apakah pasangan himpunan berikut ekivalen. A itu merah, kuning, hijau. Dan B itu 1, 2, 3. C itu A, B, C, D. Dan D itu 1, 2, 3. Jawaban jadi A itu merah, kuning, hijau itu sama dengan 3. B itu 1, 2, 3 sama dengan juga 3 anggotanya. Jadi A itu ekivalen B karena jumlah anggotanya sama. Sedangkan C sama D itu tidak ekivalen karena jumlah anggotanya itu berbeda. Next, kita ke fungsi dan jenis fungsi. Yang pertama, pengertian fungsi. Definisi fungsi adalah relasi khusus dari himpunan A ke himpunan B, di mana setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Syarat suatu relasi menjadi fungsi. Setiap elemen di domain A harus memiliki pasangan. Setiap elemen di domain hanya boleh dipasangkan dengan satu elemen di kodomain B. Istilah pentingnya itu, domain itu daerah asal himpunan A, kodomain itu daerah kawan himpunan B, rank itu hasil atau bayangan himpunan semua hasil pemetaan dari A. Fungsi injektif itu satu-satu. Jadi definisi fungsi F
A ke B itu disebut injektif jika elemen berbeda di A dipetakan ke elemen berbeda di B. Syaratnya, jika fx1 sama dengan fx2 maka x1 sama dengan x2, atau jika x1 tidak sama dengan x2 maka fx1 tidak sama dengan fx2. Tidak ada dua elemen berbeda di A yang memiliki bayangan sama di B. Yang ketiga, ada fungsi surjektif atau pada. Definisinya, fungsi f A ke B disebut surjektif jika setiap elemen di B merupakan bayangan dari minimal satu elemen di A. Syaratnya itu, untuk setiap Y anggota B terdapat X anggota A, sehingga Fx itu sama dengan Y. Semua anggota kodomain terpakai sebagai bayangan, jadi ranknya itu kodomain. Yang keempat, ada fungsi bijektif, korespondensi atau satu-satu. Definisinya itu fungsi yang sekaligus injektif dan surjektif. Ada syaratnya itu, fungsi satu-satu injektif, fungsi pada atau surjektif. Setiap elemen A dipasangkan dengan tepat satu elemen B yang berbeda dan semua elemen B itu terpakai. Jadi ini contoh soalnya. Diketahui A1, 2, 3, B, A, B, C, D, manakah yang merupakan fungsi dari A ke B? Jadi F itu 1, A, 2, B, 3, C, sedangkan B itu 1, A, 2, B, dan C-nya 1, A, 1, B, 2, C, dan 3, D. Hasil yang fungsi itu adalah F. Adalah fungsi setiap elemen A punya tepat satu pasangan. Yang A ini, yang F, G ada F, ada G, ada H. G dan H itu tidak fungsi. Soal 2, fungsi injektif. Ada A 1, 2, 3, B, A, B, C, D, F 1A, 2C, 3A. Jadi ini bukan injektif karena elemen 1 dan 3 itu memiliki bayangan yang sama, yaitu A. Untuk injektif, bayangan harus berbeda untuk setiap elemen domain yang berbeda. Soal yang ketiga itu fungsi surjektif. Ini dikasih ada FA, GA, tentukan apakah fungsi berikut surjektif. Jadi semua elemen B, A, B, C terpakai itu sebagai bayangan. A, 1 dan 4B, 2C, 3. Ini contoh-contoh soalnya. Nah, ini kesimpulannya, yaitu jenis fungsi karakteristik. Jadi fungsi itu setiap domain itu harus tepat satu kodomain. Kalau injektif itu domainnya itu berbeda, kodomainnya itu berbeda. Kalau surjektif semua kodomain itu harus terpakai. Bijektif itu injektif ditambah surjektif. Fungsi, next kita lanjut ke materi berikutnya. Fungsi komposisi dan fungsi inverse. Fungsi komposisi F bundaran G. Fungsi komposisi adalah penggabungan dua fungsi di mana hasil dari fungsi pertama menjadi input untuk fungsi kedua. Notasi F bundaran Gx sama dengan Fgx. Syarat pentingnya yaitu daerah hasil G atau RG harus menjadi bagian dari daerah asal F atau DF. Jika RG DF, maka F bundaran Gx itu terdefinisi. Perhatian, F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F, itu tidak komutatif. Sifat-sifatnya ada asosiatif. F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran dalam kurung G bundaran H. F bundaran G dan G bundaran F itu umumnya berbeda. Nomor 2, inverse dari fungsi. Definisi, inverse itu dari fungsi F adalah himpunan semua pasangan Y, X jika X, Y ada dalam fungsi F. Jadi notasinya F inverse sama dengan
Y, X, X, Y itu anggota F. Catatan penting, inverse itu dari fungsi belum tentu merupakan fungsi, hanya mencari prapeta atau pre-image dari setiap elemen kodomain. Yang ketiga ada fungsi inverse. Syarat fungsi memiliki inverse. Fungsi f itu memiliki fungsi inverse, f inverse jika dan hanya jika satu, injektifnya itu harus satu-satu. Setiap elemen itu berbeda di domain, memiliki bayangan berbeda. Dua, itu surjektif atau onto. Setiap elemen di kodomain itu memiliki prapeta. Yang ketiga itu bijektif, sama dengan injektif ditambah surjektif. Cara mencari fungsi inverse. Misalkan Y sama dengan Fx, nyatakan X dalam Y, ganti Y dengan X, hasilnya adalah F inverse X. Sifat penting itu F inverse diinverskan hasilnya F. F bundaran G diinverskan jadi dapat satu-satu. G inverse bundaran F inverse F. F inverse X sama dengan X dan F inverse Fx sama dengan X. Ini contoh soalnya. Diketahui Fx sama dengan 2x tambah 3. Gx-nya itu x kuadrat dikurang 1. Tentukan F bundaran Gx, tentukan F aksen X, tentukan F bundaran G, F bundaran G inverse 5. Ini cara penyelesaiannya. F bundaran Gx itu F Gx. Jadi F tadi kan X kuadrat kurang 1 sama dengan 2 dikali X kuadrat dikurang 1 ditambah 3 sama dengan 2X kuadrat dikurang 2 tambah 3 sama dengan 2X kuadrat ditambah 1. Mencari F inverse X. Misalkan Y itu sama dengan Fx, jadi Y sama dengan 2X tambah 3. Y dikurang 3 sama dengan 2X, jadi X sama dengan Y kurang 3 per 2. Ganti Y dengan X, jadi F inverse X sama dengan X dikurang 3 per 2. Ini contoh soal yang mencari F bundaran G diinverskan 5. Nah, next kita lanjut saja ke hasil kali himpunan dan grafik fungsi. Hasil kali kartesian atau kartesian product adalah operasi yang menghasilkan himpunan pasangan berurutan dari dua atau lebih himpunan. Definisi: jika A dan B adalah himpunan, maka A dikali B adalah himpunan semua pasangan berurutan A, B, di mana A adalah anggota dari himpunan A, B itu adalah anggota dari himpunan B. Rumusnya itu A dikali B, A, B. Jadi A kecil anggota A, B kecil itu anggota B. Sifat pentingnya itu jumlah elemen. Jika kardinalitas A sama dengan M dan kardinalitas B sama dengan N, maka A dikali B sama dengan M kali N. Yang kedua itu tidak komutatif. A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A, kecuali dalam kasus khusus. Yang ketiga itu pasangan berurutan. Urutan elemen sangat penting. A, B tidak sama dengan B, A. Untuk N himpunan, jadi A1 kali A2 sampai AN sama dengan A1, A kecil 1, A kecil 2 sampai AN. Ini next sampai anggota A1, A2, anggota A2 sampai AN. Nah, ini ada contoh soalnya. Diketahui A-nya itu 1,2, B itu X, Y, Z. Tentukan A dikali B dan B dikali A. Kalau A dikali B jadi dapat 1X, 1Y, 1Z, 2X, 2Y, dan 2Z. Sedangkan B dikali A itu X,1, X,2, Y,1, Y,2, Z,1, dan Z,2. Jadi jumlah elemen A dikali B itu sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 elemen. Nah, ini ada grafik fungsinya A dikali B, X, Y, Z 1,
Ini ada soal juga next. Misalkan P itu merah biru dan Q itu 1 2 3. Tentukan P kali Q. Jadi merah 1, merah 2, merah 3, biru 1, biru 2 dan biru 3. Jadi juga sama ya, sama-sama dengan 6 elemen. Next yaitu relasi. Pengertian relasi. Relasi dari himpunan A ke B adalah himpunan bagian dari perkalian Kartesian. A itu dikali B. Notasinya ditulis R A, B dan memenuhi syarat tertentu. A, B itu anggota R, berarti A berhubungan dengan B. A, B itu tidak anggota R, berarti A itu tidak berhubungan dengan B. Cara penyajian relasi ada 3, yaitu pakai diagram panah menunjukkan hubungan dengan anak panah dari himpunan A ke B. Yang kedua ada diagram kartesius menggunakan koordinat X, Y dengan noktah sebagai penanda relasi. Yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan A, B. A itu berelasi dengan B. Relasi inverse yaitu membalik pasangan berurutan dalam relasi. Jika R itu A, B, maka R inverse-nya itu B, A. Sifat-sifat relasi ada refleksif. Setiap elemen itu berelasi dengan dirinya sendiri. Jika A kecil anggota A, maka A, itu anggota R. Simetris. Jika A, B anggota R, maka B, A itu anggota R. Transitif. Jika A, B itu anggota R dan B, C itu anggota R, maka A, C itu anggota R. Antisimetris. Jika A, B anggota R dan B, A anggota R, maka A itu sama dengan B. Ekivalen. Relasi yang memenuhi sifat refleksif, simetris, dan transitif sekaligus. Soal diketahui ada A-nya itu 1, 2, 3, 4 dan relasi R pada A didefinisikan dengan A RB. Jika A itu kecil sama dengan B, nyatakan R dalam himpunan pasangan berurutan. Periksa apakah R itu bersifat refleksif, simetris, transitif, dan antisimetris. Himpunan pasangan berurutan R itu 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 3, 3, 4, dan 4, 4. Yang B ada pemeriksaan sifat-sifat. Refleksif itu ya, karena 1,1 itu anggota dari R, 2,2 anggota dari R, 3,3 anggota dari R, 4,4. Semua elemen itu berelasi dengan dirinya sendiri. Kalau simetris itu tidak. 1,2 itu anggota R, tetapi 2,1 itu bukan anggota R karena 1 kecil sama 2 benar, tetapi 2 kecil sama 1 itu salah. Transitif iya, jika A kecil sama B dan B kecil sama C, maka A kecil sama C itu sifat transitif pada urutan. Contoh 1,2 anggota R, 2,3 anggota R, maka 1,3 juga anggota R. Antisimetris itu iya, karena jika A, B anggota R dan B, A anggota R, maka A itu sama dengan B. Karena jika A itu kecil sama B dan B itu kecil sama A, maka pasti A itu sama dengan B. Jadi kesimpulannya itu R adalah relasi yang bersifat refleksif, transitif, dan antisimetris, tetapi bukan relasi simetris dan bukan relasi ekivalen karena tidak simetris. Hanya segitu presentasi dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.